Maka saudaraku, bapak-bapak polisi, saya cinta kalian karena Allah. Jangan biasakan memakan barang haram. Orang yang selalu memakan barang haram, itu yang membuat hatinya mati. Dan kalau hati sudah mati, Pak, itu Al-Quran mengatakan mereka lebih hina dari binatang. Bisa enggak Pak Reza pakai baju seperti saya? Bisa enggak pakai peci seperti saya? Bisa pakai gamis? Bisa pakai serban? Bisa. Tapi bisa enggak Ustadz Dasat Latif pakai baju sampean? Bisa enggak? Pakai Ustadz ditangkap kok. Polisi gadungan. Itulah kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak waktu mau masuk polisi kan ribuan yang daftar. Tapi Allah pilih Bapak untuk jadi anggota polisi. Maka syukuri. Dengan cara apa? Jangan mempermalukan baju coklat. Kau melanggar. Mana SIM-mu? Ini Pak. Kau dalil rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. SIM. STNK. Mana semua? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Jangan mempermalukan baju coklatnya Pak. Kalau ada yang macam-macam di jalan, laksanakan tugas. Cuma ini masyarakat juga biasa kalau sudah mau ditangkap, tolonglah Pak. Mohon kebijaksanaannya Pak. Mohon sudah. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Serius? Satu. Gaspol nah gaspol. Bapak Ibu sering kan dengar doa sapu jagat? Ada yang pernah dengar doa sapu jagat? Mulai ragu toh? Ada kau tidak tahu. Padahal selalu kita ucapkan doa sapu jagat itu Rabbana Wakina. Oh itu. Itulah yang disebut doa sapu jagat. Keselamatan di dunia. Apa yang disebut keselamatan di dunia? Satu, menurut ahli tafsir, keselamatan di dunia adalah punya pasangan yang baik, beriman. Punya istri yang baik, punya suami yang baik. Bayangkan kalau istri kita Pak tidak baik, apa enaknya hidup? Kita baru 30 menit keluar dia telepon, di mana kau? Di mana kau? Saya di lapangan. Bohong. Cepat video call dulu. Kau kasih malu lagi saya ini di kantoran. Wih, hancur kau. Nggak usah aku tunjuk sama semua kau. Dia bilang temanku yang polisi, sebenarnya kami ini Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istri ini selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Habis kita Pak. Apa nikmatnya kalau istri kita sangar? Apa hebatnya kalau istri kita kasar? Apa nikmatnya kalau punya suami kasar? Apa nikmatnya kalau suami kita kurang ajar? Alasan rapat ternyata pergi merapat. Dia bikin nomor HP-nya di situ, teman selingkuhnya kasih. Ditelepon, Dek, Pak Kasih lagi nelpon. Saya tahu sama modusmu. Kenapa? Saya juga begitu. Saya ada teman saya dulu. Wih, setelah saya dilihat viral kemana-mana, dia janda Pak. Selalu menelpon. Terpaksa ku tulis di HP-ku penjual batu bata. Tiba-tiba saya lagi santai-santai nonton, bunyi telepon. Dia bilang istri saya, mamanya Cek, Ustadz, ya sayang, ada telepon. Saya bilang siapa? Saya lihat di sini penjual batu bata. Waduh, dekat saya mati sudah ini. Saya bilang yang ku angkat, tagihan itu. Selamatlah saya. Suatu ketika saya pulang ceramah. Saya kehausan.
sayang, bikin dulu teh. Saya sibuk ini ajar Yece mengaji. Nah, saya pergi bikin. Mana gula? Dia bilang ada itu di toples. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya komplain, kenapa kau tulis gula baru isinya garam? HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Ini semua pelakunya ini Pak. Maka kalau mau bahagia di dunia, punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Adik-adikku para polisi yang belum punya istri, ada Nabi kasih resep. Kalau kau mau milih jodoh, nih 4 pertimbangannya. Pertama kata Nabi, li jamaliha, lihat kecantikannya. Ini cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru pulang, dia lagi. Mau pergi kerja, dia lagi. Mau tidur, ada lagi dia. Mau makan, dia lagi. Mau mandi, dia lagi depan kita. Jadi kalau jelek, bapak cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya. 17 tahun, 25 tahun masih cantik. 70 tahun, biar kau pakai dampul bagaimana, sudah habis wassalam. Cantik penting tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, setelah kecantikannya, kekayaannya. Islam tidak melarang kita memilih orang kaya, tapi tidak boleh materialistik. Apa yang disebut materialistik? Menghalalkan segala cara, biar beda agama, biar akhlaknya jelek, yang penting banyak duitnya kita pilih. Itu disebut materialistik. Rasulullah SAW Allah jodohkan dengan Siti Khadijah. Salah satu sebabnya karena Siti Khadijah orang paling kaya di Mekah pada saat itu. Jadi pilih perempuan kaya, pilih suami kaya, penting. Tapi tidak boleh jadi prioritas. Yang ketiga kata Nabi, setelah kecantikannya, kekayaannya, kata Nabi keturunannya. Boleh pilih keturunan baik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Jadi penting kita cari, orang Jawa bilang, bebet, bibit, bobot. Tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Karena belum tentu kebaikan bapaknya waris ke anaknya, keburukan bapaknya belum tentu juga anaknya jadi buruk. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Betul dia nomor 4, tapi tidak titik di situ, koma. Lalu Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau mendapat semuanya. Karena agamanya baik, meskipun jelek rupanya, akhlaknya baik, akhirnya akhlaknya itu menutupi keburukan rupa. Ada orang miskin tapi akhlaknya baik, dia muliakan suaminya, dia hormati iparnya, dia muliakan mertuanya, akhirnya kemiskinannya tertutup oleh kemuliaan akhlaknya. Maka adik-adikku para perwira, polisi, kalau mau milih jodoh ini 4. Tapi untuk mendapat perempuan yang dialah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, penghafal Quran, belum tentu 1000 perempuan ada 1 di situ. Yang ada kita dapat cantik mukanya tapi miskin. Ada lagi kaya tapi hancur mukanya. Ada semua. Jadi untuk dapat 4, dia cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu bagus agamanya. Kalau ada bapak-bapak polisi dapat, tolong tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Maka orang yang bahagia di dunia punya istri yang baik, punya suami yang baik. Saya kadang kala heran, ada orang kasar betul sama istrinya, tidak dihargainya istrinya. Padahal istrinya sudah merantau dari Sumatera, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi. Dia ikuti suaminya. Bapaknya sakit menelpon ibunya, nak bapakmu sakit, mohon maaf mak, suami saya tidak bisa saya tinggal, anak saya juga masih kecil. Dia rela tidak datang membesuk bapaknya karena menghormati suaminya. Lalu suaminya tidak menghormati istrinya. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hati-hati.
Tidak ada keberkahan yang kamu dapat para suami kalau kamu tidak memuliakan istrimu. Bapak tahu enggak kenapa kita bisa bekerja dengan baik? Karena istri kita kasih tenang. Bapak tahu enggak kenapa Bapak bisa cari nafkah dengan tenang? Karena istri kita yang buat kita tenang hati. Bapak mana bisa bekerja kalau istri selalu teror kita? Baru keluar, nelpon, hei pulang kok. Kenapa? Anakmu kesetrum. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Mana bisa? Itulah jasanya perempuan. Coba lihat bapak-bapak sekalian. Mau? Kalau istrimu suka ngomel, berarti dia perempuan. Memang fitrahnya perempuan suka ngomel. Bapak berapa gajinya? 7 juta 1 bulan. Hidup di Jakarta 7 juta 1 bulan. Kalau perempuan tidak baik, mana bisa hidup 7 juta Pak? Tapi perempuan 7 juta, dia bisa kelola itu gajimu sampai masuk bulan berikutnya. Coba kalau Bapak pegang uang 7 juta. 1 minggu selesai Pak. Gaji saya Pak sebagai PNS 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Mana ada gaji kita pegawai negeri yang banyak? Enggak Pak, kecuali kita korupsi. Kecuali kita bikin proyek palsu. Kecuali kita bikin acara-acara fiktif. Tapi perempuan dikasih gaji 7 juta per bulan, dia bisa kelola. Ada cicilan mobilnya, ada cicilan motornya, ada cicilan kulkasnya, ada cicilan televisinya. 7 juta 1 bulan di Jakarta mana bisa? Enggak masuk akal. Tapi itulah hebatnya perempuan. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Makanya bagaimana bisa baik rezekimu kalau kau tidak memuliakan istrimu. Masya Allah. Bapak tahu enggak Rasulullah? Itu Rasulullah berapa istrinya? 11. 11 istri Nabi. Tapi dari 11 istri Nabi tidak pernah satu pun mengatakan saya menyesal menikah dengan kau Muhammad. 11 Pak. Bapak berapa istrimu? Satu. Tapi selalu mengeluh kita punya istri. Kita kasari, kita tipu. Istrinya dapat uang dibawa karpet. Kata istrinya, Pak, ini ada uang. Uang apa ini Pak? Uang sial. Maksudnya apa? Setengah mati ku sembunyi kau dapat juga. Muliakan istri. Rasulullah 11 istrinya, tidak pernah mereka yang 11 itu sakit hati. Dipanggilnya tidak pernah dipanggil Khadijah, beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah, beliau panggil ya Humaira. Kenapa? Karena memang Aisyah merah-merah delima pipinya. Maka bapak kalau cinta kepada istri, mulai sekarang panggil dengan panggilan kasih sayang. Yang ketawa saya serius ini. Jangan mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Tam. Hitam. Kata istrinya apa PC? Allah Akbar. Muliakan istri, itulah sumber kebahagiaan. Hormati suami, itulah sumber kebahagiaan. Kadangkala gaji kita sedikit. Belum lama mutasi. Rumah ngontrak-ngontrak. Tapi dalam rumah tangga tidak pernah akur. Apa yang kau punya kebahagiaan di dunia ini? Biarlah pangkat kita rendah. Biarlah gaji kita seadanya. Tapi kita rukun dalam rumah tangga. Itulah kebahagiaan dunia. Ini yang kita lihat bertengkar, hamil lagi. Hamil lagi. Hei, bapak-bapak polisi, kau kira enak jadi istri? Hei, 3 ini Pak, laki-laki sehebat apapun tidak bisa dilakukan ini 3. Apa? Hamil, melahirkan, menyusui. 3. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Apa maksudmu? Salah paham lagi nih semua. Memang ini polisi ini. Salah paham lagi. Mana kau berani? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani dari saya. Saya bilang kamu hebat kau. Ya, kau jadi kangkung.
Dia bilang, kamu hebat, kalau saya istriku harimau. Kamu? Saya kancil Ustaz. Kelinci aja istri saya, tapi saya kangkung. 3. Hamil, melahirkan, menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Ada enggak ibu-ibu hamil tidur tengkurap? Ada. Kayak perahu dia kalau tidur tengkurap. Dan berapa lama ibu hamil? 9 bulan 3 hari. Tidak tengkurap Pak, 9 bulan. Bapak 1 bulan aja dia tengkurap, pusing Pak. Itulah hebatnya perempuan. Yang kedua, setelah hamil, melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan Bu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang AKP, melahirkan senyum. Keluar kok nak. Nah, biar dia kombes. Ampun, saya tidak mau lagi saya hamil Pak. Terakhir saya Pak, terakhir. 5 bulan, hamil lagi. Bapak-bapak kalau lihat kalau istri melahirkan, pilihannya hanya 2. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Dan berapa banyak perempuan wafat melahirkan anaknya. Kita kalau istri mau melahirkan stres, tapi masih merokok. Ada merokok di sini? Ada? Saya doakan sampean berhenti merokok. Kalau ada orang bilang baik aja itu rokok, kalau betul Bapak anggap baik itu rokok, besok Bapak beli rokok 1 bungkus, kasih anakmu setengah, rokok sama-sama di situ. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Ya, kadang-kala saya ditanya, Ustadz, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Bapak merokok? Iya, itu salah satu sebabnya. Apa hubungannya? Rokok, cari semua fatwa majelis ulama di Timur Tengah. Semua mengatakan rokok haram. Hanya sebagian yang mengatakan rokok makruh karena dia juga merokok. Itu biasa orang merokok kayak orang beleng-beleng. Sekali-kali kunyah. Bapak lihat orang perokok di bandara. Coba lihat orang berokok di bandara Pak. Dikasih masuk kayak bele-bele. Tahu bele-bele? Tempat kecil. Masuklah dia di situ 3 orang. Saling menatap merokok Pak. Saya doakan Bapak yang merokok berhenti. Woi, rokok sekarang mahal Pak. Kali 1 bulan gajimu cuma 7 juta. Itulah yang membuat kau bikin pasal sendiri di jalan. Ada rokok. Ya ketawa, saya serius sini. Hei, saudaraku, berhentilah ambil uang di jalan. Bapak juga tidak kaya dengan uang itu. Tapi yang pasti Bapak merusak citra polisi. Bapak-bapak lalu lintaslah gerbang pertama membentuk citra polisi. Karena Bapak yang ada di jalan. Kalau reskrim, di kantor dia ngeti-ngeti Pak. Kalau Bapak di jalan raya, 100.000 merusak citra polisi yang baik. Jangan lagi Pak. Kalau mau tolong ya tolong. Oke, saya tolong kamu. Saya tahu duitmu lebih banyak, tapi jangan kau coba-coba sogok saya. Itu bisa. Bisa. 50 bisa. 500. Sudahlah Pak. Yang disogok dan menyogok kata Nabi sama-sama finnar, masuk neraka. Apa yang bisa mencucinya? Hanya api neraka yang bisa mencucinya. Kalian juga warga negara, ini dekat-dekat pilkada. Dekat pilpres. Jangan ambil uang sogok. Hei, kau dikasih 300.000. Enggak juga kau kaya dengan 300.000 itu. Enggak juga kau miskin kalau kau tolak itu. Yang pasti ketika kau ambil, maka itu namanya uang sogok. Ubbi aklil haram. Suka memakan makanan haram, itu yang bisa membuatmu mati dalam keadaan kafir. Bayangkan Pak, kalau Bapak sudah ambil itu. 300.000. Bapak makan bakso, coto, sop saudara, soto Betawi. Bapak makan, tiba-tiba di jalan ditabrak, pak.
Siapa yang jamin bapak mati dalam keadaan Islam? Ada uang haram di perutnya. Maka polisi yang baik, polisi yang presisi. Saya tahu uangmu banyak, tapi jangan kau coba-coba. Ini nikmat baju coklat buat saya. Ini martabat saya. Kau mau hina saya, ku tangkap kau. Itu baru. Ya, saya cinta kalian karena Allah. Angkat martabatnya ini. Biarlah kita pekerja di lapangan, tapi kita tidak pernah memasukkan dalam darah daging kita uang haram. Daripada jadi kombes, jadi jenderal, tapi yang ada mengalir dalam dirinya adalah uang haram. Kalian lebih mulia di hadapan Allah daripada mereka yang tinggi jabatannya tapi nyogok kiri kanan. Tapi lebih hancur lagi, sudah jabatan tidak ada, pangkat rendah, nyonya. Ya, istri yang soleha, suami yang soleh, itulah di dunia hasanah. Ibu juga jangan suka ngomel. Woi, mana tahan kita laki-laki di rumah kalau ibu suka ngomel. Saya kalau istri saya ngomel, oh kalau dia ngomel, saya peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia mulai senyum-senyum. Ngomel lagi, saya peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaplah wahai bah. Ketawa dia, berhenti dia marah. Makanya ibu-ibu, kau hafal lagu-lagu yang ada dakwah di dalamnya. Cuma ibu-ibu sekarang lagu-lagunya tidak masuk di akal. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa itu kiri? Kanan, sekalang kanan. Lagu beleng-beleng. Ini semua, ini korbannya ini semua. Ke kiri, ke kiri. Dilarang enggak olahraga perempuan? Boleh. Apalagi kalau ibu olahraga supaya senang suami di rumah. Itu sunnah. Tapi jangan campur-campur laki-laki. Mau olahraga, silakan. Tapi jangan campur laki-laki. Ini di depan sini. Olahraga perempuan di depan. Bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Baru ibu, 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Satu fid dunia hasanah, mereka yang punya pasangan yang baik. Suami yang soleh, istri yang soleha. Yang kedua, fid dunia hasanah menurut tafsir para ulama adalah punya anak yang soleh soleha. Bapak-bapak, ibu-ibu, hei, ibu-ibu cantik, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi. Pak, istri saya dengar ini ceramah saya. Jadi Ustadz, kalau saya lebih duluan meninggal, kau mau kawin lagi? Saya bilang, kau sini sayang. Kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ibu-ibu, siapa yang doakan kamu? Siapa? Anak. Temanmu, coba lihat grup WhatsApp kita. Coba lihat, bapak-bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada meninggal, ada yang doakan? Enggak, paling copy paste. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Copy paste, enggak dia tulis itu Pak. Begitulah nasib kita nanti Pak. Ketika kita meninggal, teman. Enggak, pangkat jabatan Pak. Malah anak buah doakan mudah-mudahan bapak kecelakaan, dia yang ganti. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka bagaimana punya anak yang soleh dan soleha? Pertama, lahir kasih nama yang baik. Penting. Jangan lagi ada yang berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau kita semua tidak ada nama. Oi, Anu siapa? Anu? Halo, Anu siapa? Bapak mau undang saya ceramah. Halo? Ustadz Anu? Siapa? Yang pendek? Yang dari Makassar? Ustadz Anu? Siapa? Ini namanya penting Pak. Nama itu penting. Dari nama saya bisa tahu 2 hal. Sebut namanya Bapak, minimal saya tahu agama dan sukunya. Siapa namamu? Abdurrahman, pasti Muslim. Siapa namamu? Aisyah, pasti Muslim.
Siapa namamu? Yang kedua suku. Siapa namamu? Margono, Jawa. Siapa namamu? Ambodalle, Bugis. Dari nama kita bisa tahu agama dan suku. Maka lahir anak, kalau bapak mau punya anak yang baik, satu, kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama selebriti. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Nah, saya kasih kau nama Mutmainnah. Apa itu Mutmainnah? Jiwa yang tenang. Nah, saya kasih kau Humairah. Apa itu Humairah? Namanya istri Rasul Aisyah, dikasih gelar oleh Rasulullah. Humairah, saya mau kau seperti Aisyah. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Apa itu Khalid, Pak? Salah satu sahabat Nabi yang berperang menyebarkan agama Islam, menaklukkan Persia dan Romawi pada saat itu. Saya mau kau seperti Khalid membela agama Allah. Ya, kasih nama yang baik. Yang kedua, jangan kasih makan uang haram. Maka istri yang baik, kalau datang suamimu bawa duit, yang pertama kau ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tanya, Pak, biasanya gajimu cuma 7 juta. Ini kok 8 juta. Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Kalau halal bawa. Kalau haram, kalau kamu makan, makan saja. Saya tidak mau anakku makan barang haram. Tuh istri yang baik. Bisa Ibu? Bisa? Maka kalau mau punya anak yang baik, anak yang soleh, jangan kau beri makan anakmu barang haram. Maka saudaraku, bapak-bapak polisi, saya cinta kalian karena Allah. Jangan biasakan memakan barang haram. Orang yang selalu memakan barang haram, itu yang membuat hatinya mati. Dan kalau hati sudah mati, Pak, itu Al-Quran mengatakan mereka lebih hina dari binatang. Bapak tahu binatang? Tahu binatang? Ada kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia bilang sama penjaganya, jual saja itu, bawa di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa pulang, kita potong. Sudah dipotong, dagingnya bisa jadi sate. Tulangnya bisa jadi sop tulang. Ekornya sop buntut. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Tanduknya perhiasan. Kulitnya perhiasan. Semua barang-barangnya kambing. Kalau dia nakal, dipotong, semua bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ada saudara-saudara kita nakal, kau mau apain? Hah? Mau diapa? Jual? Siapa yang mau beli? Potong? Siapa yang mau makan? Itulah sehingga mereka lebih hina dari binatang. Maka Pak Reza numpun saya, Ustadz datang pengajian. Tujuannya apa? Agar bapak-bapak polisi menjadi lebih mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tidak ada gunanya pengajian begini kalau hanya datang ketawa-ketawa pulang lalu tidak ada perubahan. Tidak ada gunanya, Pak. Kita berharap selesai ini minimal kita jangan suka makan uang haram, jangan berikan anak-anak kita uang haram. Anak ada rezekinya. Apa kewajiban orang tua kepada anak? 1, beri nama yang baik. 2, beri makan. 3, didik. Kasih nama, kasih makan gampang. Yang sulit adalah mendidiknya. Bagaimana cara mendidik anak? Yang paling penting kasih keteladanan. Kasih contoh. Jangan sampai kita larang anak kita merokok. Jaga, kalau saya dapat kau merokok, saya tempeleng kamu. 10 menit kemudian, nak, kau pergi beli rokok. Mana bisa orang tua seperti itu? Jangan kau bicara kotor, nak. Kalau saya dengar kau bicara kotor, saya tempeleng kamu. Itu sudah bicara kotor. Maka kasih contoh yang baik. Ibu bapak, percayalah, anak kita inilah harapan kita dunia akhirat. Kalau teman, sudahlah. Istri, sudah, bapak meninggal, istri masih muda, diambil suami orang lain. Maka anak inilah yang perlu bapak didik. Anak yang soleh dan soleha itu, saya tanya, bapak ibu, bisa ndak anak kita jadi polisi ndak pernah daftar kepolisian? Bisa ndak? Ndak bisa. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak bisa. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi wali kota tidak pernah ikut pilwali? Ndak. Tapi bisa ndak anak bapak soleh-soleha tanpa jadi polisi? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa anggota DPR? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa fakultas kedokteran? Bisa.
berarti menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada yang lainnya. Tapi sayang, kita lebih bangga kalau anak kita jadi dokter meskipun tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid. Kita lebih bangga anak kita jadi polisi, lulus akpol meskipun kita tidak pernah melihatnya dia sholat jamaah. Alangkah bahagianya bapak seorang polisi. Jam 4:30 bunyi pagar. Siapa yang buka pagar? Tengok, si bungsu buru-buru ke masjid. Dekat maghrib dia pergi futsal pukul 4 sore. Begitu 5:30 buru-buru dia pulang ke rumahnya. Mandi cepat untuk apa? Dia bisa dapat sholat berjamaah maghrib di masjid. Itu bapak sudah kaya pak. Meskipun pangkat bapak terendah di kantor ini. Percayalah. Anak itu yang soleh dan soleha itulah yang membahagiakan kita. Kita kadang-kala bangga kalau anak kita bahasa Inggris hebat. Hebatnya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih SD kelas 1 pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu bu. Masa iya Ustaz? Iya banyak. Tidak percaya kok ke Inggris. Di Inggris bu anak-anak semua bahasa Inggris. Dia pintar bahasa Korea. Banyak yang pintar. Tidak percaya kok ke Korea. Yang hebat. Begitu bapaknya pergi kerja, anaknya yang SMP telepon, Pak, bapak lagi tugas di mana? Saya di jalan nak, lagi ngatur jalan. Jangan lupa pak ya, sudah dekat asar, jangan lupa sholat duhur. Itu sudah kaya bapak. Bapak masuk di kubur, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi haji, tidak bisa lagi tahajud. Yang bisa menolong bapak ketika dikubur kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Dan pasti kita masuk kubur. Nih, dekat-dekat pensiun, sudah muka-muka sakaratil maut sudah ini. Ketika bapak masuk kubur, siapa yang doakan kita? Anak. Tapi kalau anakmu tidak tahu ibadah, tidak tahu ngaji, tidak tahu doa, dia datang ziarah kubur hanya update status. Hai guys, OTW ziarah kubur guys. Nah, sampai di kubur dia foto. Goodbye daddy. Begitulah nasib kita ketika anak kita tidak baik agamanya. Maka bapak cari nafkah, tidak usah cemas soal isi perutnya anakmu. Allah punya kuasa. Ibrahim alaihissalam suruh dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang beri makan anak saya? Kata Allah, kau pecahkan itu batu di depanmu. Ibrahim ambil kampak, pecahkan lagi, tak, pecahkan lagi, tak. Dia dapati ulat dalam batu. Bapak tahu ulat kan? Kata Allah, kau lihat itu Ibrahim. Ulat. Tidak ada tangannya. Tidak ada kakinya. Tidak sarjana. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Padahal kulitnya sangat halus. Siapa yang jamin makannya ini? Ulat dalam batu. Saya Tuhanmu yang maha kaya. Bapak tidak usah cemas. Apalagi sampai makan luan sogo untuk anakmu. Jangan cemas. Anak punya rezeki masing-masing pak. Tidak usah cemaskan. Maka yang paling penting ajarkan agama kepada anak. Percaya bapak pasti pensiun, percaya bapak pasti menemui ajal. Pada saat itu kekayaan kita hanya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, satu tadi, fid dunya hasanah punya pasangan yang baik. 2 anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat, bukan yang banyak. Harta yang manfaat itu artinya apa? Ada pembangunan masjid. Alhamdulillah dia bilang apa? Saya semen 10 sak. Itulah harta yang bermanfaat. Ada lagi pembangunan. Saya tegelnya ya 4 meter persegi. Itu hartanya. Itulah harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat fisabilillah. Yang kita telah jalan agama Allah. Jangan terlalu pelit pak. Kenapa hidup saya susah? Karena bapak pelit. Kenapa rumah tangga saya selalu bertengkar? Karena tidak ada tolak bala. Ketahuilah sedekah adalah tolak bala. Ibu-ibu, hei, kau mau jaga suamimu? Sedekah. Jangan kau periksa HP-nya. HP-nya yang dia simpan di meja ada HP cadangan. Di bawah sadel mobil. Kenapa kau tahu Ustadz? Karena saya juga begitu. Sudahlah. Kamu pandai jaga suamimu handphonenya, dia lebih pandai lagi mensiasatinya. Lalu bagaimana caranya? Sholat hajat namanya bu. Selesai sholat hajat berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha melindungi.
lindungilah istri suami saya. Jagalah suami saya, Engkau maha menjaga. Ya Allah, hindarkan suami saya dari perempuan-perempuan jahat. Ya Allah, tolak bala, saya ada duit 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan, tolak bala supaya suami saya terhindar dari wanita jahat. Amin. Tuh. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Enggak ada kewajiban berdoa sesuai Quran. Enggak. Berdoa kata Nabi, silahkan pakai bahasa ibu. Bu, mau punya suami yang baik, setia hingga akhir. Ini doanya, saya ajarkan Bu. Ayo ikut-ikut Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Beleng-beleng. Itu doa makan. Itu karena kita berdoa tidak tahu artinya. Maka berdoa boleh pakai bahasa Sunda, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Bugis, bahasa apa saja, bahkan boleh bahasa dalam hati. Oh, malaikat katakan, oh ini dihianati sama suaminya ini. Boleh Bu, daripada ibu bahasa Arab lain tidak ngerti artinya, malaikat bingung, apa maksudnya ini Ibu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doa suaminya setia, ternyata baca doa minta hujan. Tidak mesti, silakan. Bahkan boleh pakai bahasa dalam hati. Doa, ya Allah, mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Ini ada sedekahku ya Allah, tolak balas 1 juta. Mudah-mudahan 1 juta itu menghindarkan suamiku dari perempuan jahat. Jadi masalah kalau suaminya juga sedekah. Capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta, tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan doanya. Pak, gaji sedikit. Tapi kalau mau manfaat, sedekahlah. Sedekah. Selesai gajian, keluarkan 500.000. Cari anak yatim. Apalagi kalau Bapak mampu, setiap malam Jumat di 1 kali sebulan, awal bulan atau akhir bulan, Bapak panggil fakir miskin, anak yatim piatu, datang ke rumah, baca Yasin, dikasih makan. Itulah yang membuat Bapak kaya dunia akhirat. Bu-ibu, cincin, berlian, Bu meninggal, siapa yang pakai? Anak, istri baru. Daripada dia pakai istri baru cincinmu, mending kau sedekah. Kalau ada emas 20 gram, menyikapinya, panggil suami, bang, jualkan saya ini 15 gram, 5 gram saja saya pakai, 15 gram ada di kampung lagi bangun masjid, kirim itu. Itulah yang tidak bisa diambil orang. Mobil, suami, emas, rumah bisa diambil orang Pak. Maka meskipun sedikit penghasilan kita, keluarkan tolak bala. Bapak mau naik pangkat, tidak usah cari muka Pak, capek. Siap komandan. Capek Pak. Begitu ganti komandan, cari muka lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Padahal Bapak sudah punya muka. Yang keempat, di dunia hasanah, punya teman yang bisa mengajak kepada keimanan. Teman yang baik bukan tinggi jabatannya. Teman yang baik bukan banyak kekayaannya. Tapi teman yang baik adalah yang bisa mengajak kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Teman yang baik. Maka Bapak kalau punya teman dia tunjukkan bahwa itu salah, jangan emosi, apalagi putus silaturahim. Itu temanmu yang baik, dia tunjukkan kamu. Jangan kau begitu, tidak bagus. Tapi kau tersinggung, berarti setan telah menguasai dirimu. Nasihat. Wal asr kata Allah, demi masa, sungguh manusia dalam keadaan kerugian kecuali satu di antara 3 yang tidak merugi di dunia ini, kata Allah, yaitu mereka yang menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka teman yang baik mengajak kepada kebaikan. Maka bapak-bapak, teman yang baik, cari kau teman ulama. Cari kau teman ustadz. Jangan pengusaha saja temanmu. Cari teman ustadz.
Ada masalahmu, kau tidak tahu hukum fikih, tanya ustadz. Cuma kadangkala kita lebih hormat sama pejabat daripada ustadz. Kalau pejabat mau datang, diperbaiki ruangan. Kasih parfum, ganti horden. Cium tangannya, padahal baru tanda tangan korupsi. Dicium lagi tangannya. Begitu bapak butuh ustadz, kau jemput? Nggak, kirim Grab. Motor. Naik motorlah dia ke kantor. Stang kakinya satu rusak. Terpaksa tergantung kakinya Pak Ustadz di belakang. Hujan lagi. Satu mantel berdua. Karena hujan Pak. Setengah mati Pak Ustadz bilang, sudah sampai dek sedikit lagi Ustadz. Sudah sampai dek lagi 2 tikungan Ustadz. Basahlah kita, hujan dari atas, hujan dari bawah. Ban mobilnya orang basah. Sampai di kantor setengah mati salawatan. Sampai busa keteknya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Begitu pulang kasih uang. Dikusut-kusut pula Pak ini Pak Ustadz. 50.000. Kata suaminya, kau sudah didoakan itu. Masa cuma 50.000 kau kasih? Apa dia bilang? Ya sudahlah. Kasih itu tambah pisang 1. Kemudian lemper 5 biji. Pak. Cari teman yang baik. Di grup, kalau Bapak lihat itu grup, hanya fitnah di dalamnya, hanya gambar-gambar porno yang selalu beredar, lebih Bapak keluar. Nah ini semua ini teman-teman. Dengar ya yang suka edarkan gambar-gambar porno ya. Dengar ya, kalau gambar masih bagus Pak, kalau video. Dengar Pak, selama video itu beredar, selama itu Bapak punya dosa. Bapak meninggal, itu dosa masih ditanggung selama itu video beredar terus. Maka meskipun Bapak sudah pensiun bahkan sudah di dalam kubur, masih beredar, Bapak tetap dapat hukuman. Kalau dapat, putus sampai di situ, jangan buka. Penasaran kita Ustaz. Ya, Bapak tahu. 2-3 malam yang lalu saya diwawancara TV One. Ini sudah musibah buat kita Pak. Ternyata Indonesia sudah punya rumah produksi film porno. Dan studio itu sudah mencetak lebih 1.000 film. Pemainnya orang Indonesia. Konsumennya, penontonnya, menurut penasihat polisi, anak SMP dan SMA. Jadi sekarang perang bukan lagi perang pakai pistol. Bukan lagi perang pakai senjata, tapi perang merusak moral anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah rusak moralnya, tinggal menunggu pergantian pemimpin. Mereka jadi pemimpin, gampang dikuasai negaranya. Kenapa? Otaknya sudah rusak. Saya curiga banyak juga bapak-bapak punya koleksi. Coba periksa HP-nya. Maka teman yang baik adalah teman yang bisa mengajak pada kebaikan. Bapak ada masalah, tidak ada dosanya, bercerita kepada Ustadz. Ustadz, saya ada mobil nih Ustadz. Katanya harus dikeluarkan zakatnya. Bagaimana mengeluarkan zakat Ustadz? Zakat harta itu 2 syaratnya Pak. Cukup haul dan nisabnya. Haulnya waktunya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas, kira-kira 85 juta. Artinya apa? Bapak punya harta 85 juta, dan sudah Bapak kuasai lebih 1 tahun, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak cukup 3, 2,5%. 97,5 kata Allah ambil semua itu. Maka kalau rumah kita, kenapa ya di rumah ini AC bagus, tempat tidur baik, tapi kok tidak betah di rumah? Salah satu sebabnya Bapak belum keluarkan zakatnya rumahmu. Bapak-bapak yang belum keluarkan zakat rumah, besok hitung zakatnya Pak. Rumah harga 250, 300 juta sampai 500 juta, keluarkan 2,5% dari 500 juta itu. Masih cicilan Ustadz, nanti lunas. Tapi kalau Bapak mau lebih bagus, sebelum lunas sudah dikeluarkan. Mobil, kalau mobil itu pasti ada zakatnya karena tidak ada mobil di bawah harga 85 juta. Sekali dikeluarkan seumur mobil itu, kecuali mobil itu jadi rental. Mobil itu dipersewakan, setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Bapak punya rumah kos-kosan, tiap tahun dikeluarkan. Kenapa? Karena itu harta berpenghasilan.
Kalau gaji dikumpul 1 tahun, ternyata dikumpul di 1 tahun itu tidak cukup 85 juta, maka Bapak tidak wajib keluarkan zakat. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya mengilustrasikan, memberikan contoh, air dalam gelas. Itu kan suci, bersih, bisa diminum. Tapi karena tidak dikeluarkan zakat, maka Bapak masukkan ke toilet jari-jarinya. Masuk di toilet, ambil 1 tetes air dari toilet, masuk dalam air gelas yang bersih suci tadi, Bapak mau minum enggak? Mau enggak? Itulah zakat yang 2,5% ketika tidak dikeluarkan mengotori seluruh harta kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kita simpulkan fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia, punya pasangan yang baik, punya anak yang soleh dan soleha, punya harta yang bermanfaat, dan yang keempat, punya teman yang bisa menunjukkan kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk mencapai fid dunya hasanah. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.